Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan diri, saya S. Werni Suci, NIREM stop 03.01.21.0364, kelas RPL 1E22. Di sini saya akan membacakan beberapa tugas, yaitu mata kuliah Rekayasa Produk Pertanian dengan judul Produksi Angkak oleh Monachus purpureus dengan menggunakan beberapa varietas padi yang berbeda tingkat kepulauannya. Penulisnya adalah Agus Purwanta, Program Studi Biologi Fakultas MIPA Universitas Widya Mandala Madiun. Angkak atau ragi beras merah adalah beras yang difermentasi sehingga penampakannya berwarna merah. Angkak telah digunakan secara luas di Asia sebagai pewarna makanan alami pada ikan, keju Cina, anggur merah, dan sosis. Angkak sudah sejak lama digunakan sebagai bahan bumbu, pewarna, dan obat karena mengandung bahan bioaktif berkhasiat. Jamur Monachus purpureus menghasilkan pigmen yang tidak toksin dan tidak mengganggu sistem kekebalan tubuh. Warna merah angkak sangat potensial sebagai pengganti warna merah sintesis yang saat ini penggunaannya sangat luas pada berbagai produk makanan. Beberapa contoh produk makanan yang telah menggunakan pewarna merah angkak adalah anggur, keju, sayuran, pasta ikan, kecap ikan, minuman beralkohol, aneka kue, serta produk olahan daging. Sebagai pewarna alami, angkak memiliki sifat yang cukup stabil, dapat bercampur dengan pigmen warna lain, serta tidak beracun. Jamur Monachus memproduksi angkak dengan mengkonversi substrat zat tepung menjadi beberapa metabolit seperti alkohol, agen antibiotik, antihipertensi, enzim, asam lemak, senyawa aromatik, keton, asam organik, pigmen, dan vitamin. Secara tradisional, pembuatan angkak umumnya dilakukan dengan menggunakan beras sebagai substrat melalui sistem fermentasi padat. Bagaimanakah hasil pembentukan warna angkak dan persentase hasil panen angkak dari berbagai varietas beras yang berbeda tingkat kepulauannya sebagai substrat padat? Mengaji hasil pembentukan warna angkak dan persentase hasil panen angkak dari berbagai varietas beras yang berbeda tingkat kepulauannya sebagai substrat padat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan informasi ilmiah tentang kualitas pigmen dan hasil panen angkak yang paling baik dari berbagai varietas beras dengan tingkat kepulauan yang berbeda. Selain itu, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kemungkinan penggunaan beras perak, yaitu atau beras yang tidak pulen, yang berkualitas rendah dari segi ekonomi untuk memproduksi angkak. Monachus purpureus tidak banyak ditemukan di alam, sebagian besar ditemukan pada produk makanan. Mikrobia ini menghasilkan warna yang khas, propagulinnya tipis, tumbuh menyebar, dengan mesilium yang berwarna merah atau ungu, namun menjadi keabu-abuan jika konidia sedang tumbuh.
Setelah fase pertumbuhan miselium berubah menjadi berwarna merah keunguan dan tumbuh dengan baik pada suhu 27-32 Celcius. Monascus purpureus mempunyai aktivitas sakarifikasi dan proteolitik, oleh karenanya dapat tumbuh baik pada medium yang mengandung pati dan protein, selain enzim, amilase, dan protease. Monascus juga menghasilkan enzim maltase, invertase, lipase, oksidase, dan ribonuklease. Jamur Monascus purpureus adalah salah satu spesies jamur yang berwarna merah keunguan. Jamur ini juga dikenal dengan jamur beras angkat atau jamur silase jagung. Jamur ini paling penting karena penggunaannya dalam bentuk beras ragi merah untuk memproduksi makanan fermentasi tertentu yang di Cina. Pertumbuhan jamur Monascus menjadi indikator kunci dalam sintesis metabolit, pigmen, dan lainnya. Kondisi fermentase yang berpengaruh terhadap pigmen yang dihasilkan sudah dipelajari secara menyeluruh. Misalnya, optimum pada suhu 30 fermentasi selama 9-10 hari. Kecepatan aerasi 1,5 rpm dan kecepatan agitasi 300 rpm. Monascus spesies dapat dikultivasi pada media PDA agar sauerkraut atau cashback agar selama 10 hari pada temperatur 29-32 kultur akan tumbuh dengan cepat dan meluas pada permukaan media. Diameter, perbedaan warna, dan luas tekstur miselium semuanya tergantung pada media kultur, stain jamur, dan kondisi kultur. Pigmen merah angkat terbentuk karena keluarnya cairan granular melewati ujung-ujung hifa Monascus purpureus. Ketika kultur masih muda, cairan ekskresinya tidak berwarna, tetapi secara bertahap terjadi perubahan, yaitu menjadi kemerahan. Hal ini terjadi karena pada waktu kultur masih muda, semua nutrisi dipakai untuk pertumbuhan dan setelah dewasa sebagian nutrisi dipakai untuk membentuk pigmen angkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga varietas padi yaitu Cisadane, IR64, dan IR36 mampu digunakan oleh Monascus purpureus sebagai substrat untuk pertumbuhan dan sumber karbon. 1. Purifikasi Monascus purpureus. Pemurnian isolat murni Monascus purpureus dilakukan dengan teknik koloni sel tunggal atau single cell colony melalui goresan strip plate pada medium PDA. Isolat jamur Monascus purpureus masih mempunyai kemampuan tumbuh pada medium PDA tanpa mengalami perubahan morfologi. 2, yaitu fermentasi beras sebagai media padat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga varietas padi, yaitu Cisadane, IR64, dan IR36, mampu digunakan oleh Monascus purpureus sebagai substrat untuk pertumbuhan dan sumber karbon. 3, yaitu pengukuran kadar pigmen.
Hasil pengamatan selama penelitian menunjukkan bahwa ketiga varietas padi yaitu Cisadane, IR64, dan IR36 yang difermentasi oleh Monachus purpureus berwarna merah, namun terlihat juga warna kuning kemerahan. Intensitas pigmen kuning dan pigmen merah dapat diukur masing-masing pada panjang gelombang 390 nm dan 500. Hasil pengukuran intensitas warna. 4. Pengukuran hasil panen angka. Penghitungan hasil panen angka dilakukan dengan mencari perbandingan berat kering, produk akhir, dan berat nasi yang digunakan. Hasil perhitungan hasil panen angka setelah 14 hari menunjukkan bahwa penggunaan media beras fermentasi dari varietas IR36 menghasilkan hasil panen angka terbesar, yaitu sebesar 16,02%. Sedangkan media beras fermentasi dari varietas Cisadane menunjukkan hasil panen angka terendah, yaitu sebesar 12,37%. Hasil ini menunjukkan bahwa beras dengan tingkat kepulunan yang lebih rendah pada varietas IR36 menghasilkan hasil panen angka yang paling tinggi dibandingkan dengan varietas Cisadane dan IR64 yang mempunyai tingkat kepulunan yang lebih tinggi. Jadi itu semua jadi akan menentukan kesimpulan, yaitu dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Ketika varietas padi yaitu Cisadane, IR64 dan IR36 dapat digunakan sebagai substrat untuk pertumbuhan jamur Monachus purpureus dalam menghasilkan pigmen kuning dan merah. 2. Kesimpulannya yaitu media substrat beras dengan tingkat kepulunan rendah yaitu varietas padi IR36 paling baik dalam menghasilkan pigmen merah dan kuning. Varietas padi IR36, saya ulangi, varietas padi IR36 dengan tingkat kepulunan yang rendah dibandingkan Cisadane dan IR64 menghasilkan hasil panen angka yang paling tinggi. Jadi kesimpulannya varietas padi IR36 adalah yang paling baik untuk pembuatan jamur Monachus purpureus karena paling tinggi tingkatan hasilnya. Cukup sekian dan saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.